Di sebuah desa nelayan yang terletak di tepi sungai besar, warga hidup dari air yang sama yang memberi mereka ikan, jalan transportasi, dan harapan. Namun, selama bertahun-tahun, sungai itu juga menyimpan teror. Penduduk menyebutnya sungai darah, bukan karena airnya merah, tetapi karena terlalu banyak korban yang hilang di dalamnya. Di kedalaman sungai itu hidup seekor buaya raksasa. Tubuhnya lebih panjang dari perahu nelayan. Sisiknya hitam seperti batu basah, dan matanya kuning menyala saat malam. Ia memangsa apa saja, kerbau yang menyeberang, anjing yang minum, bahkan manusia yang lengah di tepi sungai. Tak sedikit nelayan yang tak pernah pulang. Orang-orang mulai percaya buaya itu bukan sekadar hewan. Mereka menganggapnya penunggu sungai, makhluk tua yang telah hidup sejak nenek moyang mereka pertama kali datang. Karena takut, warga berhenti melaut jauh. Sungai yang dulu memberi hidup kini menjadi sumber ketakutan. Namun di desa itu hidup seorang pemuda nelayan bernama Ardi. Ayahnya termasuk korban terakhir buaya itu. Sejak saat itu, Ardi bersumpah suatu hari ia akan mengakhiri teror sungai. Ia bukan orang kuat, bukan pula pemburu, tapi ia tekun. Setiap hari ia berlatih melempar tombak di tepi pantai, menusuk batang pisang, hingga tangannya penuh luka. Ia mempelajari arus sungai, tempat buaya sering muncul, dan waktu berburu makhluk itu. Suatu malam, saat bulan purnama memantul di air sungai, Ardi bersiap. Ia menaiki perahunya sendirian, di tangannya hanya ada satu tombak panjang. Ujungnya ia asah hingga berkilau seperti gigi hiu. Ia mendayung ke bagian sungai yang paling sunyi. Air tiba-tiba bergetar, permukaan sungai terbelah pelan. Lalu muncul kepala buaya raksasa itu. Matanya menatap lurus ke arah Ardi, seakan tahu pemuda itu datang menantangnya. Air beriak keras ketika buaya itu mendekat. Sekali kibasan ekornya saja cukup membuat perahu Ardi hampir terbalik. Namun Ardi tidak lari. Ia berdiri tegak di ujung perahu, menunggu saat yang tepat. Ketika buaya itu membuka rahangnya lebar untuk menerkam, Ardi melompat ke depan dan menancapkan tombaknya sekuat tenaga ke bagian bawah rahang. Titik lemah yang pernah dia pelajari dari pemburu tua. Tombak itu menembus daging tebal buaya. Makhluk itu mengamuk. Air berputar seperti badai kecil. Perahu terbalik. Ardi terlempar ke sungai. Namun ia masih memegang tombaknya. Dengan sisa tenaga, ia menekan tombak itu lebih dalam, menusuk hingga ke otak buaya. Beberapa saat kemudian, air yang bergolak perlahan tenang. Tubuh buaya raksasa itu mengapung. Tak bergerak lagi. Ardi berenang ke tepian dengan napas tersengal. Tubuhnya penuh luka, tetapi hidup. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di tepi sungai. Mereka tak percaya melihat buaya raksasa itu terbujur kaku. Sejak hari itu, Sungai Darah kembali menjadi sungai kehidupan. Dan nama Ardi dikenang bukan sebagai pemburu, melainkan sebagai nelayan yang berani melawan ketakutan demi desanya. Hang on! We're coming! I've got the pole! Pull me up! One more push! Ah!